Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Umar bin Salim Al-Hamid, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Hamid, Habib Ahmad Muhajir bin Akil Abu Numay, Kiai Haji Raden saya sendiri, tapi tidak ada Habibnya, Kiai Khairul Kiram Kediri, atalallahu umrahum wa sahala umurahum fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Sahibul hajah, Bapak Komandan yang ganteng, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan kekuatan untuk membimbing anak didiknya. Amin Allahumma. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para dulur, para sederek, para pini sepuh sedaya ingkang kula hormati. Bener Pak, Bu? Nggih. Fasih napa boten? Saya dari Madura, Pulau Madura. Tapi walaupun jauh, hubungan Madura dan Tuban dekat. Karena dulu ceritanya Bah Ronggolawe, tahu Bu Ronggolawe? Itu masa kecilnya ada di daerah Toncung namanya. Hanya selisih berapa desa dari saya, sehingga hubungan Madura Tuban dekat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat lebih dekat lagi saya bisa mendapatkan istri orang Tuban. Amin Allahumma. Lu Kiai sampean belum punya istri? Alhamdulillah sudah, tapi satu Bu. Satu A, satu B, satu C, satu D-nya Tuban. Amin Allahumma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kita di dalam keadaan sehat dan sempat. Dua hal yang tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa ridho dari Allah Subhanahu. Ono wongi sempat tetapi tidak sehat, ono wongi sehat tapi tidak sempat. Turu nang omai, ono apa le? Pengajian, mulutan. Lah apa kok kan nang kono? Loro awak dhewe. Kita mendapatkan dua anugerah ini, sehat dan sempat, alhamdulillah. Dua nikmat yang sangat berharga, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya, melebihi harta, tahta, jabatan, melebihi segalanya. Kesehatan merupakan nikmat dari Allah yang nomor jarno awak dewe gak duwe mobil api Pak, jarno awak dewe gak duwe omah api, jarno awak dewe gak duwe dunya. Tetapi kalau kita masih sehat, masih hidup, itu merupakan nikmat yang luar
Soge, mobil ake, omani api. Tapi bendino gak isok mangan daging, gak isok mangan enak-enak. Iwake tempe karo tahu. Nasi sego jago. Awak dewe gak duwe apa-apa. Daging melebu. Sapi melebu. Kambing masuk. Apalagi Bu, ayam masuk. Semuanya masuk. Nikmat Allah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salatullah ma'asalami. Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan Allah subhanahu. Ngawur. Kedua kalinya salatullah ma'asalami. Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini kalau sudah malam alhamdulillah. Kalau ada kata-kata saya yang salah nanti mohon jangan diprotes. Karena malam ini kalau saya lihat jam, alhamdulillah masih jam 8. Jam 8 lebih 5 jam. Alhamdulillah masih diberikan setia, alhamdulillah. Mudah-mudahan salatullah ma'asalami dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati maulidnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi. Amin Allahumma. Bu, kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salawat dijawab Allahumma salli wa sallim. Paling kikirnya manusia adalah mereka ketika disebut nama Rasul mereka tidak menjawab. Paling cendereng madura, paling cerek. Nopo bahasa Jawanya? Paling pelit. Nggih. Ketika nama Nabi disebut tidak mengucapkan salawat, maka orang itu adalah pelit. Nama mana? Kikir, medit, nama mana? Apalagi Bu? Nah nanti nampaknya saya harus punya mertua orang Jawa. Amin Allahumma. Kita malam hari ini karena waktunya sudah malam, nanti ada Habib Umar juga. Kita akan membahas dua hal. Siapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, apa peran Rasulullah? Kita akan membahas dua hal ini dan sambil cerita. Amin Allahumma. Siapakah baginda Rasul? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putra daripada Sayyid Abdullah. Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wakila ada ulama yang mengatakan beliau dilahirkan tanggal 9 Rabiul. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul. Perbedaan ulama dari zaman dahulu adalah suatu hal yang biasa. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan belum diciptakan namanya kalender Hijriyah. Sehingga kemudian para ahli falak, ilmu falak memperkirakan kapan tanggal hijriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua ulama sepakat bahwa Rasul dilahirkan pada Senin pagi di bulan Rabiul Awal. Kalau Masehinya insyaallah bulan April. Beliau dilahirkan bulan April. Kiai, boleh enggak saya membuat acara maulid bulan April? Jangankan hanya April, setiap hari tidak apa. Alhamdulillah. Cek sing ngundang ceramah. Amin Allahumma. Amin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan ulama di dalam menentukan tanggalnya karena memang ketika itu tanggal hijriyah belum dimulai. Tanggal hijriyah dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah
dari Makkah ke Madinah, sehingga kemudian terkenallah apa yang disenandungkan, yang dibacakan dengan merdu oleh adik-adik dari Jam'iyah Hadra Al-Muhibbun. Tala'al badru alaina. Nah, dan seterusnya. Perbedaan ulama adalah hal yang biasa. Dulu ada ceritanya Imam Syafi'i dan Imam Malik, Ibu. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ini tentang takdir, tentang rizki. Suatu ketika Imam Malik mengatakan bahwa rizki itu walaupun tidak diusahakan, kalau memang rezekinya akan datang sendiri. Imam Syafi'i protes. Oh tidak guru, rezeki itu harus diusahakan, rezeki itu harus dijemput, rezeki itu harus keluar. Tidak mungkin orang yang duduk santai nyantai di rumahnya, rezeki itu akan datang dengan sendirinya kalau kita tidak usaha. Perbedaan pendapat yang kuat antara guru dan murid. Suatu ketika Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa dalilnya, hujjahnya adalah yang paling sahih dan mendekati kebenaran. Suatu ketika Imam Syafi'i harus keluar rumah, karena ibaratkan burung. Kalau burung itu diam di sangkarnya, tidak keluar, maka anak-anaknya tidak akan mendapatkan suplai makanan. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu keluar. Ini saya ingin buktikan bahwa dalil saya lebih kuat dari guru saya. Keluar dari rumahnya, yang penting keluar. Ketika keluar, Imam Syafi'i menemukan satu kelompok orang yang panen. Panen apa? Yang mudah aja, di sini nggak ada ya Bu. Panen mangga. Nah, panen mangga. Tapi ini ceritanya bukan mangga, tapi sampean biar ngerti, nggih. Ibaratkan sampean suruh korban unta, di sini nggak ada unta, sapi. Nah ceritanya, anggaplah Imam Syafi'i kemudian ada sekelompok orang yang sedang memanen mangga. Imam Syafi'i ikut memanen mangga. Ketika selesai, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diberikan, ini nak, buat sampean bawa pulang. Kenapa saya diberikan? Ya karena sampean ikut bekerja. Di dalam hati Imam Syafi'i mengatakan, oh benar, seandainya saya duduk di rumah, seandainya saya tidak keluar, niscaya saya tidak akan mendapatkan rezeki. Dibawalah mangga itu. Dengan perasaan hatinya, saya tunjukkan ke guru saya, ini buktinya. Seandainya saya diam di rumah, tidak mungkin saya mendapatkan mangga. Karena saya keluar dari rumah, akhirnya menemukan peluang rezeki. Orang yang sedang panen mangga, saya ikut panen mangga. Karena pekerjaan saya mendapatkan upah. Dibawalah mangga ke Imam Syafi'i, Imam Malik. Nyampe di rumahnya Imam Malik, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ulama itu adalah suatu hal yang biasa. Mana yang paling benar? Semuanya sama-sama Masya Allah. Nah itu para bapak ibu sekalian. Ini sudah dapat berapa menit ini? Nanti dikode aja kalau sudah lebih, karena kasihan juga ada Habib nggih, takut ditunggu oleh hababahnya, syarifahnya. Kalau saya kan mungkin paling nyampe subuh nanti Ibu. Langsung sholat subuh langsung tidur. Sampean enak pulang deket aja. Saya jauh Madura. Kemudian itu yang pertama, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dilahirkan? Beliau disusui oleh namanya Suwaibah Al-Aslamiyah namanya. Siapa Suwaibah? Adalah budak daripada paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Lahab. Apa yang didapatkan oleh Suwaibah? Apa yang didapatkan Abu Lahab? Ketika itu Abu Lahab mendengar ponakannya lahir, dia bergembira Ibu.
bergembira. Karena kegembiraan Abu Lahab ini, maka Abu Lahab setiap Senin siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakilah dia tidak disiksa di hari Senin. Bagaimana kalau kita setiap hari berbahagia, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di dalam keadaan iman dan Islam, menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kelak kita tidak akan bahagia kelak di akhirat? Amin Allahumma. Abu Lahab tidak beriman, hanya berillah. Seorang muslim yang taat, yang beragama Islam, mengikuti Rasulullah, bersolatnya kelak kita akan berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Setelah itu, Ibu, lepas dari Suwaibah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, ketika punya anak, dia susukan kepada orang-orang desa, orang-orang pedalaman, dipisahkan dari orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakilah sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah 4 tahun ada di sebuah pelosok desa, digembleng di situ. Kenapa? Untuk dijauhkan pergaulan dari pergaulan kota. Anak diasingkan ke tempat yang jauh, yang tidak bisa terkontaminasi oleh pergaulan yang negatif. Itu sehingga kemudian hari ini kita wajar ketika anak-anak kita dipondokkan, ketika anak-anak kita dipesantrenkan, ketika anak-anak kita disuruh ngaji kepada kiai, kepada habaib, kepada ustadz, berpisah dengan orang tuanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 10 jam, bahkan mungkin bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, itu di dalam rangka agar anak ini jauh dari orang tua, jauh dari pergaulan yang memungkinkan terpengaruh oleh pergaulan negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sebuah pedesaan, namanya suaminya daripada yang menyusui Rasulullah namanya Abu Kabsyah. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, mentabligkan wahyu itu, kemudian Rasulullah diolok-olok, anaknya Abu Kabsyah, anak orang desa yang mengatakan menyampaikan wahyu dari Tuhan. Nah, jadi ayah susu dari Rasulullah namanya Abu Kabsyah. Anak itu harus tidak boleh dikumpul sama orang tuanya, Ibu. Coba sampean lihat anak-anaknya kiai, anak-anaknya habaib, adakah yang nyantri di rumahnya sendiri? Enggak ada. Di rumahnya punya pesantren, di rumahnya punya lembaga, tetapi anaknya dikirim jauh ke pesantren yang lain. Kenapa? Agar anak ini dilatih mandiri. Bukan Siti Aminah tidak bisa menyusui Rasulullah, tetapi agar dia bisa mandiri. Sejak kecil dilatih anaknya tidak kumpul dengan orang tua, yang mewariskan ketika anak berkumpul dengan orang tua akan menjadi anak mama, manja. Fana'udzubillahi min dzalik. Suatu hal yang manfaat yang bisa kita petik dari sejarah sekelumit ini adalah bagaimana cara kita mendidik anak dengan tanpa dimanja. Bagaimana anak bisa merasakan kerinduan kepada orang tua, merasakan mahabbah kepada orang tua. Cinta jalaran soko kuli, lek saben dino sampean kumpul ambek pacare. Apa Bu? Tuh, lek sampean gak percaya deloken manten-manten lawas. Deloken. Biasanya yang laki-laki ketika melihat wanita lain akan terpengaruh. Kenapa? Karena si suami dan istrinya setiap malam itu aja. Akhirnya seandainya dipisah, mungkin dengan suaminya ketemu seminggu sekali, rasa mahabbah ada. Ketika anak dijauhkan dengan orang tuanya,
tidak kumpul dengan orang tuanya, ada di pesantren, ada di TPQ, ada di tempat pengajian. Mulai dari jam 6 pagi tidak ketemu orang tuanya sampai sore minimal. Maka mahabbah, ada rasa rindu. Rasulullah diletakkan di jauh agar dia mencintai kedua orang tuanya. Apa yang terjadi? Rasulullah sangat berbakti kepada orang tua di dalam hal mendoakan ayahnya, karena Rasul lahir ketika itu ayahnya sudah wafat. Nah ini ibu. Dan yang kedua yang bisa kita petik dari hikmah ini adalah bahwa anak itu bu, anak itu harus kita didik dengan sengsara dhisik. Kalau nak ceritani anak kiai dimanja nggak ada. Kenapa? Karena di dalam suatu prinsip ibaratkan pohon. Ngerti pohon bu? Pohon itu, biji pohon itu, misalkan kita mau nanam mangga. Biji mangga itu kalau ingin menjadi pohon yang kuat, maka harus dibenamkan di dalam kedalaman tanah. Seandainya biji pohon ini diletakkan di atas, tidak akan tumbuh, akarnya tidak akan menjadi kuat. Begitu juga anak, kita tenggelamkan ke dalam tanah, artinya apa? Agar anak ini bisa berakar kuat, agar mandiri. Anak daripada kiai-kiai, ketika mondok di pesantren, dia tidak membawa nasabnya, dia tidak membawa statusnya sebagai anak kiai, tidak membawa sebagai gus, tidak membawa sebagai lora, tetapi dia menjadi santri, diletakkan di kedalaman tanah tanpa gelar, tanpa kebanggaan nasabnya. Agar apa? Anak ini akan tumbuh berakar kuat. Anak iki anak bos, anak wong sugih iki. Kalau anak sudah pertama diajarkan kebanggaan orang tuanya, kita sukses menjadi orang kaya, letakkan di pesantren, letakkan di TPQ, biar dihajar, biar dimarahi oleh gurunya. Bagaimana dia merasakan sebagai anak dididik dengan perlakuan seperti itu, manfaatnya akan besar suatu saat. Le anak bos di sekolah nonang omai dewe, anaknya kiai disekolahkan di madrasahnya sendiri, di pondoknya sendiri, guru-gurunya akan malu, guru-gurunya akan sungkan. Oleh sebab itu tidak ada anaknya kiai disantrenkan sendiri, diletakkan di pesantren yang jauh, agar anaknya ini, agar guru-gurunya ini tidak sungkan ketika memberitahu anaknya sangki. Ya itu, kalau diletakkan di atas tidak akan pernah, dia ditenggelamkan di dalam tanah. Akhirnya apa? Ketika tumbuh akarnya menjadi kuat. Amin Allahumma. Dan yang kedua prinsip itu, agar kenapa anak kemudian dididik kita dengan keadaan yang seperti itu, dibekali kehidupan agar mandiri. Karena di dalam suatu istilahnya anak pesantren ada namanya daur tasalsul. Daur tasalsul itu adalah suatu rangkaian yang selalu berulang-ulang, bahwa kesulitan, ketika anak diajarkan kesulitan akan melahirkan kekuatan, kekuatan akan melahirkan kesuksesan. Ketika orang ditempa dengan kehidupan yang sulit, kiriman gak teko-teko saking wong tuane, berpisah dengan orang tuanya, dengan kehidupan yang serba sulit di pesantren, dia akan melahirkan kekuatan, menjadi anak pribadi yang kuat. Ketika menjadi pribadi yang kuat di dalam kehidupan, namanya kehidupan ini penuh dengan persaingan. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kalah dia yang akan siapa yang lemah dia akan kalah. Ketika anak ditempa dengan kehidupan yang serba sulit, dia akan menjadi pemenang, dia akan menjadi kuat. Ketika kuat dia akan menjadi pemenang, ketika menang dia akan menjadi sukses. Orang yang menang di dalam kehidupan, dialah yang akan menjadi sukses. Nah ketika sukses biasanya mulai lupa, anak-anaknya dimanja, akhirnya kesuksesan melahirkan kemapanan. Ketika mapan, apa yang didapat? Lemah. Anak-anaknya lemah, menjadi anak yang bergantung kepada orang tuanya. Ini loh ibu saya, ini loh bapak saya. Dia tidak akan tumbuh seperti orang tuanya yang membangun kesuksesan dari kehidupan yang sulit. Ketika mapan, dia akan menjadi lemah, tergantung. Ketika lemah, maka akan melahirkan kegagalan di dalam kehidupan.
anak-anaknya, berapa banyak anak orang-orang hebat, anak-anaknya kiai, anak-anaknya tokoh, anaknya tidak bisa seperti orang tuanya karena kehidupannya salah didik, dimanja, akhirnya lemah. Ketika lemah, maka dia akan memasuki satu fase kehidupan, yaitu kesukaran. Kesukaran kalau dijalani dengan tabah akan melahirkan kekuatan, dan sebegitu seterusnya. Agar kita menjadi istiqomah, agar kehidupan kita dan anak cucu kita menjadi istiqomah, tidak seperti roda berputar, maka kita didik anak-anak kita dengan mandiri. Alhamdulillah saya lihat adik-adik TPQ belajar dengan giat. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin Allahumma. Ta'allam fa innal mar'a laisa yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun dilahirkan sebagai orang alim. Anak kiai, anak poro habaib, ka ono sing langsung moro-moro alim, Bu. Wa fi laduni kolla wa fi, bahwa laduni itu sangat sedikit. Tidak ada anaknya habaib tanpa belajar moro-moro dadi alim iku gak ono, kecuali Habib Karbitan atau Kiai Karbitan moro-moro dadi kiai gara-gara YouTube kaya awak dhewe iki. Ilmunya sedikit tetapi kemudian mulai dikenal karena YouTube. Padahal saya ini hanya orang bodoh. Fa na'udzubillahi min dzalik. Nah ini yang paling bahaya ketika Karbitan ini tanpa ilmu dia berfatwa, tanpa ilmu dia mengajarkan orang lain, yang diajarkan tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan sosial, pranata sosial, maka menjadi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan merusak tatanan kehidupan. Fa na'udzubillah. Makanya kata ayah saya, sebelum kamu pegang mic, kamu harus mengalami berbagai kehidupan. Agar kenapa? Agar kita bisa menjadi seorang yang bijak. Beda sekarang ulama-ulama muda-muda semua. Ulama-ulama sekarang muda-muda semua masih belum bisa memakan, belum banyak pengalaman yang dia hadapi. Beda dengan ulama-ulama dulu yang sepuh-sepuh, banyak makan garam kehidupan, berbagai masalah dia tempa, dari berbagai masalah melahirkan satu kebijakan. Sekarang anak ulama-ulama kita masih muda-muda yang semuanya rata-rata belum bisa mengkontrol emosi, belum melahirkan suatu kebijakan. Ketika mendakwahkan sesuatu akhirnya berabe, hancur semua. Fa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ulama, membimbing ulama-ulama muda yang seperti kita-kita ini, dan dimaafkan oleh Allah ketika kita salah berfatwa. Amin Allahumma. Kembali lagi, ta'allam fa innal mar'a laisa yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai orang alim. Bahkan di dalam syair selanjutnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Belajarlah fa innal ilma zainun li ahli, karena ilmu menjadi perhiasan bagi seseorang yang mempunyai ilmu itu. Jarno kiai ini gak ganteng, jarno awake gak ayu, tapi kalau punya ilmu, subhanallah, kemana-mana dihormati. Amin Allahumma. Biarkan tidak mempunyai apa-apa ibu, rumah tidak semewah, mobil gak mewah, tetapi ketika dia disandingkan dengan ilmu, maka ilmu akan menjadi perhiasan bagi dia. Amin Allahumma. Lek kaya awak dewi, kisah awak dewi elek, gak duwe ilmu, sapa sing gak dihormati, sapa sing gak didelok. Nggih. Fa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Wa fadlun wa inwanun, dan menjadi keutamaan dan jadi penolong likulil mahamid, bagi segala sesuatu yang terpuji, bagi sesuatu yang terpuji. Apa yang dia inginkan di dalam kebaikan pasti dia akan dapatkan. Amin Allahumma amin. Sahalallahu lahu likullil mahamid. Allah akan mudahkan dia menempuh, meraih, memperoleh segala sesuatu yang dia inginkan. Amin Allahumma. Ibu, bapak semuanya, mungkin
Ini yang bisa saya sampaikan karena nanti juga ada Habib Umar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang setia hadir sampai malam ini jam 9 nggih. Jam berapa, Bu? Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin Allahumma. Tidak penting, oh Kiai hari ini saya ini adalah orang yang gagal di dalam kehidupan. Gak masalah. Kiai kehidupan ekonomi saya seret. Gak masalah. Kiai saya ini orang bodoh. Gak masalah. Yang penting anak kita lebih sukses dari kita. Amin Allahumma. Jarno awak dewe tutu uang soge. Jarno awak dewe gagal di dalam kehidupan, tapi jangan biarkan anak kita seperti kita. Orang yang sukses bukan orang yang sukses dengan dirinya sendiri, tapi orang yang bisa membangun generasinya lebih baik dari generasi sebelumnya. Amin Allahumma amin. Lek awak dewe iki bakal mati doyo, nggih, sedoyo, nggih. Guru saya mengatakan di dalam sebuah syairnya, wa may yakudaruhin fadzalika mayyitun wa mal maitu illa man ilal qabri yuhmalu. Nah, ini namanya bahar apa, Bu? Ya, belajar ke anak yang nyantri nggih. Ada bahar tawil, ada bahar ini dan macam sebagainya. Itu guru saya almarhum al-maghfurlah Ki Haji Raden Abdul Mujib Abbas mensyairkan seperti itu. Wa may yakudaruhin fadzalika mayyitun wa mal maitu illa man ilal qabri yuhmalu. Harta benda semuanya semuanya akan kita tinggalkan kecuali satu hal. Semua ditinggalkan. Anak, istri, suami, rumah, mobil, semuanya, tanah, semuanya ditinggalkan. Satu yang akan tetap melekat kepada diri kita adalah nama kita. Maka pilihan kita hari ini, apakah kita ridho nama kita akan dikenang sebagai orang yang tidak baik, atau kita ingin nama kita dikenang sebagai orang yang baik. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun nama kita akan dikenang. Ketika kita salah di dalam kehidupan, nama kita akan abadi di dalam kejelekan. Fana'udzubillah. Ketika kita benar di dalam kehidupan, menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, berbuat baik, memberikan, menebarkan kemanfaatan kepada banyak orang, maka nama kita lah nanti menjadi hadiah yang sangat luar biasa. Ketika kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, nama kita harum dibaca oleh orang. Ya Allah, dulu kalau masih ada Pak ini, masih ada Pak itu, ketika hidupnya subhanallah, nama kita disebut selalu menjadi orang baik. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Hanya itu tujuan manusia modern sekarang. Semuanya ingin sukses, pengen duwe omah api, ingin duwe mobil, pengen punya tanah banyak, nggih. Tetapi semuanya ditinggalkan. Mari kita ingat satu hal, bahwa kita akan meninggalkan nama kita. Apakah kita akan meninggalkan nama baik atau tidak? Seperti Pak Komandan, bermanfaat kepada orang lain, mendidik anak ibu semuanya, bermanfaat kepada orang lain. Ketika anak didiknya menjadi orang sukses, maka akan dikenang Pak Komandan kelak. Subhanallah, ini barokah Pak Komandan. Begitu juga suami dan istri. Sang suami berlakulah yang baik kepada istrinya, tanggung jawab kepada istrinya. Si istri berbuat baiklah kepada sang suami. Ketika suatu saat berpisah antara suami, fana'udzubillah, bercerai, maka di dalam keingatan suaminya yang sudah menjadi mantannya masih diingat, subhanallah, mantan istriku itu ternyata wanita yang luar biasa. Semua pasti akan berpisah. Kalau tidak dipisahkan dengan perceraian, kita akan dipisahkan oleh maut. Kecuali keduanya sama-sama beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
Mari kita berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan tolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Subhanahu wa taala menjadi negara yang merdeka. Amin Allahumma amin. Agar perang segera selesai. Bagaimanapun kemanusiaan, hak asasi kehidupan manusia adalah nomor satu. Terlepas dari apapun kepentingannya, manusia adalah hak hidup manusia harus dihormati. Apalagi Palestina ini adalah berjasa besar di dalam negara kita. Ketika kita mendirikan Republik Indonesia, Palestina mendukung Republik Indonesia. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tetap di dalam kondisi dunia yang serba ini, kita cintai negara kita. Apalagi kita menjelang tahun-tahun politik, jangan sampai kita terpecah belah. Jarno, suaminya milih yang ini, istrinya milih yang ini, anaknya milih yang ini, bebas semuanya. Semuanya kita adalah satu anak bangsa. Siapapun pilihannya, kita tetap hidup di tanah yang sama, di bawah langit yang sama, di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf kepada para habaib, para kiai apabila di dalam penyampaian saya ada kurang lebihnya, apabila ada khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin berbahasa Jawa, tetapi alhamdulillah sampai detik ini saya belajar dak mudeng-mudeng. Gak ngerti-ngerti. Apa iku basa Jawa? Gak ngerti. Ngerti ini kasaran, nggih. Matur suwun sedaya napa lepatipun nggih. Nedhi sepunten nggih. Nedhi sepunten ingkang kathah. Wal afwu minkum ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.